Halo anak-anak ibu, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pelajaran kita hari ini, yaitu Yesus dipersembahkan di bait Allah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita bersiap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, ajarilah kami untuk melaksanakan kewajiban agama kami seperti keluarga kudus Nazaret. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak ibu, sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah mendengarkan atau kita mampu menceritakan peristiwa Yesus yang dipersembahkan di bait Allah di kota Yerusalem. Jadi Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus untuk dipersembahkan. Yang kedua, menyebutkan kewajiban-kewajiban agama yang harus dilaksanakan bersama dengan keluarga. Nah, anak-anak ibu, marilah kita membaca kitab suci tentang Yesus yang dipersembahkan atau disunat di bait Allah. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai dengan 40. Anak-anak ibu boleh membaca dengan baik. Ambil Alkitabmu, silahkan baca pelan-pelan, atau silahkan pencet video ini ya, tekan off untuk video ini supaya kamu bisa membaca ayat Alkitab yang ada di video kita ini. Nah anak-anak ibu, selamat membaca, disimak dan dipahami ya nak. Nah anak-anak ibu, sebagai penjelasan, dalam Injil Lukas tadi dikisahkan tentang orang tua Yesus ya, yaitu Yusuf dan Maria yang membawa bayi Yesus ke Yerusalem. Nah, Yesus dipersembahkan di bait Allah ada dalam Injil Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Karena menurut adat Yahudi dan hukum Tuhan atau hukum Taurat ada tertulis setiap anak laki-laki sulung harus dipersembahkan pada Tuhan. Dan pada usia 8 hari Yesus dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Nah, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah di kota Yerusalem. Nah, di sana Yusuf bertemu dengan hamba-hamba Allah. Yusuf dan Maria juga membawa persembahan sepasang burung tekukur. Nah, burung tekukur itu warnanya putih. Dan di Yerusalem ada seorang nabi Allah laki-laki ya, seorang yang baik dan benar di mata Tuhan bernama Simeon. Simeon adalah orang yang baik dan taat pada Tuhan. Simeon adalah orang yang tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, anak-anak ibu, juga dijelaskan bahwa Simeon itu sebelum melihat Yesus tidak akan mati, dan ini sudah menjadi janji Allah dengan Simeon. Simeon berkata bahwa yang akan menyelamatkan bangsa Israel adalah Sang Penyelamat Yesus. Dan yang membimbing Simeon untuk masuk ke bait Allah adalah siapa? Roh Kudus. Nah, di bait Allah juga Yesus bertemu ya, atau Maria, Yusuf dan bayi Yesus bertemu dengan seorang nabi perempuan yang sudah lama menantikan sang juru selamat, yaitu Hana. Dia sudah berusia 84 tahun, dia seorang janda ya, ibu daripada Nabi Samuel. Yang dilakukan Hana di bait Allah adalah apa? Berdoa, berpuasa dan bercerita kepada semua orang tentang Yesus. Nah, orang tua harus membawa anaknya ke gereja. Inilah kewajiban ya. Untuk apa? Untuk dibaptis. Karena dengan dibaptis seorang anak menerima berkat dan perlindungan dari Tuhan. Saat seorang anak dibaptis, dia akan menerima kekuatan. Kekuatan dari siapa? Kekuatan dari Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang menguatkan supaya mampu melakukan yang baik dan patuh terhadap aturan-aturan Allah. Nah, keinginan Tuhan terhadap orang tua adalah apa? Membesarkan anaknya dengan baik agar menjadi manusia yang berbakti pada Tuhan dan orang tua. Nah, anak-anak ibu, orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, maka sebagai anak dalam keluarga ya, itu adalah hadiah ya.
anak dalam keluarga adalah pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Jadi anak itu harus dijaga. Lalu apa lagi? Contoh sikap orang tua dalam melaksanakan kewajiban agamanya apa? Membawa anak ke gereja untuk berdoa, membawa anak ke gereja untuk dibaptis, mendampingi anak untuk komuni pertama. Ini untuk yang beragama Katolik. Kalau yang beragama Kristen Protestan, nanti ada saatnya dalam dianggap sudah usia matang untuk menerima perjamuan kudus ya. Jadi bagi yang beragama Kristen, anak itu dibawa ke gereja. Nah, setiap agama memiliki kewajiban untuk melaksanakan aturan-aturan dan ketaatan dalam agama itu. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Semoga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan dengan berdoa di gereja. Tapi karena masih masa pandemi ini, kita cukup berdoa di rumah saja. Nah, anak ibu, kita tutuplah pertemuan kita dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa karena kami boleh mendengar kisah Yesus yang dipersembahkan di Bait Allah. Semoga kami selalu menjadi anak-anak yang terberkati seperti Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu, sebagai tugas kamu nanti di Google Classroom, silakan catat bagian pendalaman atau penjelasan rangkuman itu poin 1 sampai 20 di buku catatan agamamu ya, dan kirimlah itu di kolom komentar pribadi nanti di Google Classroom. Nah, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan